Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, kembali lagi kita di podcast Radio Suara Tebu Ireng, radionya para santri dengan tagline-nya Khairunas Anfa'uhum Linnas. Masih bersama saya, host Muhammad Abror Rosyidin, dan juga narasumber kita, kawan diskusi kita, Ustadz Ana Firdaus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat walafiat ya? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Yeah. Kita masih di momen Syawal ya, Masya Allah. Semoga amal ibadah kita baik di bulan Ramadan maupun di sepanjang tahun Hijriah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah berdiskusi soal bagaimana sih Lebaran atau Idul Fitri di Tebu Ireng, dalam arti apa perspektif Kiai Hasyim tentang Idul Fitri dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita cukup menarik dengan bahwa di negara ini disebutkan bahwa pendidikan itu adalah hak untuk segala seluruh warga negara Indonesia. Yeah. Pendidikan itu untuk semua kalangan dan semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sampai-sampai pemerintah itu membatasi umur yang wajib, ya kan? Iya, karena memang saking wajibnya dan saking pentingnya pendidikan itu bagi seluruh manusia. Ya kan, manusia yang berpendidikan maka disebutlah menjadi manusia yang berperadaban, kan begitu. Yeah. Oke. Nah, sebenarnya apakah konsep ini juga ada dalam pemikiran Kiai Hasyim? Ya, jadi memang Kiai Hasyim ini memang tumbuh di dalam di masa di mana orang pribumi itu sedang tidak memperoleh hak untuk belajar gitu ya. Yeah. Kecuali jika anak itu memang anak pegawai pemerintah Hindia Belanda, priayi. Kita bisa sebut seperti Kiai Ilyas, kemenakan Kiai Hasyim itu kan. Itu Probolinggo itu juga sekolah di sekolah Holland Indies School HIS. Ada lagi Kiai Jazuli Ploso. Karena bapaknya juga seorang penghulu sama dengan bapaknya Kiai Ilyas, itu akhirnya juga sekolah di HIS. Nah, maka sebenarnya dari konsep awal pesantren itu kan memang membuka untuk semua kalangan. Dan dari fenomena itu juga sebenarnya Kiai Hasyim menyampaikannya secara tersirat di dalam kitabnya Adabul Alim Muta'alim kan. Sehingga konsep education for all, pendidikan untuk semua kalangan, siapa saja, itu memang sangat relevan dengan pemikiran-pemikiran Kiai Hasyim zaman dulu. Sebut saja di dalam Adabul Alim Muta'alim, Kiai Hasyim ini juga mencantumkan pendapat Imam Waqi' di bab awal ya, fi fadlil ilmi, itu bahwa seorang alim itu la yakunu rajulu aliman. Seseorang itu tidak akan dikatakan alim hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu, sehingga dia mampu untuk mendengarkan orang yang lebih tua dari dia, wa mimman huwa mithluhu, atau sebaya sepantaran, wa mimman huwa dunahu, atau dia secara umur lebih, atau status secara umur, secara status dia lebih berada di bawah daripada dia, seorang alim itu. Nah, ini kan menyiratkan bahwa konsep seorang alim yang dipegang oleh Kiai Hasyim itu ya mendengarkan semua. Jika mendengarkan semua golongan, maka sebenarnya ada pintu-pintu yang terbuka untuk mereka, yaitu berupa kesempatan untuk belajar gitu. Nah, kita tahu kan sebenarnya banyak sekali kiai-kiai atau santri-santri lawas dulu mondok itu nggak punya bekal kan.
Ya. Nggak punya uang lah nggak ya. punya uang, nggak punya bekal. Jadi mondok itu memang suatu aktivitas pendidikan yang memang harus punya sangu gitu. Baik biaya itu ditanggung sendiri atau dapat beasiswa kan, ditanggung sama orang. Seperti Imam Syafi'i itu kan dapat beasiswa, sehingga bisa ke Madinah mondok di Imam Malik. Nah, zaman dahulu seorang santri itu jika tidak punya bekal, ya akhirnya ngawulo kan, jadi mengabdikan diri di kiainya sebagai ganti untuk biaya hidup selama dia mondok kan. Akhirnya kan makannya ditanggung, dia juga bisa akses untuk ngaji gitu. Dan itu tidak sedikit. Nah, menariknya Ki Hasyim itu ternyata juga memperhatikan pendidikan abdi dalamnya. Lainnya menarik ini. Ya. Bentuk perhatiannya itu seperti apa? Apakah dengan pengajian terkhusus ataukah juga diikutkan dengan pengajian yang umum dan lain sebagainya? Kira-kira gimana waktu itu? Nah, saya menggali data itu beberapa bulan lalu. Dan data saya di beberapa waktu yang lalu itu juga sebenarnya mix juga, bisa ketemu, sehingga pengakuan dari abdi dalam perempuan ketika diwawancarai di sebuah film dokumenter tentang biografi Ki Hasyim itu mengatakan abdi dalam putri itu Ki Hasyim meluangkan waktu khusus yang putri. Itu ngaji di musola dalam. Oh ya, musola dalam itu masih ada ya sekarang ya? Ya, masih ada. Musola dalam. Nah, selain begitu pula kan beberapa waktu yang lalu kan kita juga dikejutkan ada yang namanya Mbah Suryani itu dari Lampung yang dikatakan muridnya Ki Hasyim. Sejak kapan Ki Hasyim punya murid perempuan? Ternyata ketika dianalisis oleh beberapa kawan itu kemungkinan abdi dalam. Berarti cocok ini. Sehingga murid Ki Hasyim yang perempuan ini menarik karena statusnya itu sebagai abdi dalam. Nah, selain itu yang laki-laki itu juga ada namanya Kiai Hamid itu sempat di abdi dalam. Terus juga diperhatikan pendidikannya, akhirnya jadi kiai. Ada namanya Mbah Jumai. Kalau Kiai Hamid ini dulu rumahnya Tobireng Gang 4 terus pindah ke Ngoro. Kalau Mbah Jumai ini di Jatirejo. Sudah meninggal semua itu ya? Sudah meninggal semua. Itu Kiai Hasyim ini membuat kelas khusus untuk mereka. Apakah itu kelasnya kolektif atau secara pribadi individu? Sehingga memang dikatakan bahwa murid Kiai Hasyim itu kan banyak ya, dari semua kalangan, baik apakah itu santri mukim atau santri kalong kan. Karena banyak sekali santri-santri yang kalong itu kan yang menimba ilmu di Tobireng kan, seperti ya Kiai Kusnan Dempok, lalu Kiai Syahid atau Kiai Asbakir mana itu Bareng. Banyak. Jadi belum lagi di daerah Wonosalam itu, Mojowarno dan lain-lain. Ada juga di Bandung Kencur, Bandung Kerajaan atau sekitar itu. Itu juga banyak sekali, sehingga Ki Hasyim ini memang tidak mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan
sehingga bisa diserap seluas-luasnya di semua kalangan. Jadi memang pada saat itu abdi dalam kan kalau di tempat lain, selain di pesantren atau kita melihat abdi dalam itu kan orang-orang yang hanya bekerja. Iya, benar. Orang yang hanya menyiapkan pakaiannya, susuhannya, ya kan, menyiapkan makannya, juragannya, mencuci, menyapu, segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga lah ya, yang tidak bisa dihandle oleh istrinya, seorang yang terpandang lah istilahnya. Tapi Kiai Hasyim kenapa kemudian kok sampai berpikir bahwa abdi dalam itu juga harus kita perhatikan pendidikannya? Ada hal apa di di balik hal seperti itu kira-kira ya? Ya, jadi memang dikatakan ya di Adabul Alim itu memang keilmuan itu menjadi sebuah kunci untuk mengangkat harkat dan martabat. Iya. Kan tidak juragan itu yang baik ya tentu. Itu kan tidak pasti mempunyai rencana ke depan. Ini abdi dalam atau ya pegawainya gitulah ya. Apa iya gini terus, begini terus, tidak bisa mengangkat derajatnya di suatu hari gitu. Nah itu juga diberikan Kiai Hasyim gitu. Dan banyak sekali kisah-kisah yang semacam itu. Belum lagi sebagaimana yang dikatakan Imam Waqi itu, seorang alim itu kan memang diberikan kemampuan untuk bisa mendengarkan aspirasi, pendapat, apakah itu yang lebih tua sepantaran atau yang lebih muda gitu, atau statusnya lebih rendah. Nah, beberapa abdi dalam itu kan juga sebenarnya mengungkapkan, Kiai saya ingin belajar tapi tidak punya uang, sebagai gantinya saya ngawulo ke panjenengan. Nah sebenarnya abdi dalam itu banyak motif. Apakah motifnya itu untuk bekerja? Saya kira enggak ada gitu. Abdi dalam zaman dulu ya, abdi dalam yang tujuan utamanya itu cari uang sebagai pegawai itu saya kira enggak. Abdi dalam itu ya paling banter tabarukan, paling banter itu yang minta belajar ke kiainya, dan pengabdian itu sebagai ganti untuk untuk bekal, untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari gitu. Dan ya itu dijelaskan oleh Mbah Jumai, disampaikan oleh cucunya ya, dan anaknya Mbah Jumai ketika saya menggali data, memang seperti itu. Mbah Jumai ini bukan berarti butuh uang waktu ngawulonya itu bagian cuci baju, bagian cuci baju Kiai Hasyim, laundrynya lah ya istilahnya. Iya, di sungai depan pesantren. Ya dulu masih bersih ya. Masih bersih. Sekarang masih peceren. Iya, benar. Itu hitam. Lah itu juga Kiai Hasyim ternyata juga meluangkan waktu belajar ke Mbah Jumai, dan waktunya itu waktu-waktu yang ekstrim. Jam berapa? Saya katakan ekstrim itu bukan pagi, bukan siang, bukan sore, bukan setelah Isya, tapi jam 12 ke atas. Tengah malam. Nisful lail, benar ya. Iya, dan itu tidak hanya seorang dua orang, tapi kadang 4-5 orang gitu. Nah, artinya bahwa Kiai Hasyim itu memang anaknya itu juga diperhatikan, pendidikannya jelas ini kan. Anaknya sendiri kan. Bahkan punya Horiyah ini kan sampai saking pengen ikut majelisnya Kiai Hasyim sampai diizinkan mendengarkan di balik tirai. Dan belum lagi kiai-kiai senior, ustadz-ustadz, para warga sekitar yang santri kalong
dan juga abdi dalem. Nah, yang saya dengar itu memang santri kecil Salafiyah Syafi'iyah itu tidak belajar langsung ke Ki Hasyim, tetapi bentuk perhatian pendidikan Ki Hasyim kepada mereka itu kan sebenarnya juga sudah diwakili oleh para ustadz-ustadz. Iya, dan pasti ustadz-ustadz ini juga berkonsultasinya kepada Ki Hasyim, saya kira ya. Dan ustadz-ustadz ini ngajinya ke Ki Hasyim. Iya, betul. Ya, sangat lah. Iya. Kembali lagi perhatian itu kan bisa berarti bahwa Ki Hasyim itu mendukung. Iya, benar. Mendukung penuh dan keberhasilan santri-santrinya dengan mendirikan madrasah tadi itu. Iya, benar. Oke. Terus gini, Zat, ketika abdi dalem itu diberikan pelajaran khusus, kira-kira ada nggak datanya belajarnya kitab apa itu tidak ada datanya? Nah, itu gini, kasus per kasus ya. Iya. Jadi Ki Hasyim itu punya kelas musyawarah yang semuanya itu alim-alim gitu. Nah, khusus Mbak Juma ini sebagaimana pengakuan putra dan cucunya itu, Mbak Juma itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Oh, berarti omyon. Iya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi belajarnya gimana? Istilahnya itu belajar kuping. Belajar kuping. Ki Hasyim itu menerangkan, jadi tidak ngaji. Menerangkan langsung ke intinya. Kalau tausiah berarti. Iya, model tausiah. Kalau putranya itu cerita bahwa gini, ngasih analogi gitu. Orang itu jika ingin tahu rasanya rambutan, ya kan, maka kan dioncek. Dioncek isik baru rambutan. Setelah sudah terkupas baru dimakan, tahu rasanya kan. Tapi ada beberapa kasus itu orang itu hanya tahu rasanya saja gitu. Jadi gak usah dionceki, langsung dikei matengan. Wis iki wis panganan. Ada orang itu mek ngoncek itu tapi gak dipangan. Ya. Daftar belajar sekolah ya mlebu ujian nggak dapat apa-apa, tapi nggak tahu rasanya. Tapi nggak tahu rasanya rambutan ini piye, gak ngerti. Nah, itu analogi yang menarik lah menurut saya itu. Jadi kasusnya Mbak Jumai itu langsung dikasih mateng, wis iki pengen ngerti rasanya rambutan nyo iki wis tak oncekno iki. Gitu. Nah, dan backgroundnya itu memang beliau ini Kanuragan. Mbak Jumai. Iya, Kanuragan, dia ikut Perempuan Hizbullah. Enggak, laki-laki. Laki-laki. Kanuragan ikut Hizbullah. Dan Kanuragan memang di Tebuireng itu niatnya itu untuk melindungi Ki Hasyim. Ya. Melindungi Ki Hasyim dan secara keilmuan itu memang yang dibidik itu adalah ilmu-ilmu yang hikmah dalam artian ilmu-ilmu tasawuf gitu, ilmu-ilmu tentang kehidupan, makna-makna kehidupan. Jadi tidak ngaji kitab. Nah, disebutkan beberapa kawannya ya, itu kawan-kawan yang lain itu alim-alim, kayak Sobari, kayak Yakub, mana itu, Uwe, kok lupa ya. Ya, Al-Uratul Sko kayak Yakub. Ya, Yakub, Uwe. Ya, lalu ada kayak Sobari, Wogem, kayak Sansuri. Tapi mereka itu sudah alim gitu. Ya. Sudah alim, tapi khusus Mbak Jumai ini itu memang meskipun tidak punya bekal untuk belajar, maksudnya moco, nulis, tapi Ki Hasyim tetap ngasih rambutan sing wis oncekan. Intinya ilmu itu jangan sampai tidak bisa sama sekali lah gitu. Yeah. Minimal dia mengetahui inti-inti dari ilmu tersebut walaupun tidak bisa membaca secara langsung, maksudnya gitu ya. Betul. Dan itu dirasakan oleh putra-putranya, cucu-cucunya. Jadi kalau manggil itu Mbah Romo. Mbah Romo itu maksudnya Ki Hasyim. Mbah Romo dulu itu gini, Mbah Romo itu dulu gini.
nggak dalil tapi langsung ke inti gitu. Nah contoh yang di share ke kami itu kita tahu semua kan Mbah Kiai Hasyim itu sangat mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi maulid Nabi itu dikontrol benar supaya tidak keluar dari rel syariah gitu. Atau dijaga kualitasnya agar wong niatnya itu mengagungkan kok malah melecehkan gitu. Dengan kemasan-kemasan maulid yang mungkarot gitu kan, wal bidah gitu. Nah, Mbah Juma'i itu bilang gini, ketika sang anak itu ketika maulid Mbah Juma'i ngasih suguhan untuk acara maulid gitu. Ada anaknya tuh yang mau ngincip itu dicuil titik, ngincip dicuil titik ikannya itu. Anaknya Mbah Juma'i. Kata Mbah Juma'i, ojo, gak oleh. Mbah ya Romo memang nggak boleh karena maulid itu apa saja yang disuguhkan untuk acara maulid jangan sampai dititili diincipi sebelum usai acara. Mengapa? Ini bentuk penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi untuk penghormatan acara maulid, penghormatan Kanjeng Nabi Muhammad, suguhan itu sampai-sampai nggak boleh diincip gitu. Diincip setelah selesai acara sholawatan wis berkatan gitu baru dimakan. Sebagai apa? Sebagai ta'ziman li maulidir rasul, ta'ziman li hadratir rasul. Nah itu kan sebenarnya simple, ujaran ringan tanpa dalil tapi filosofinya sangat besar kan. Bahkan kita yang ngaji kitab itu nggak terfikirkan gitu. Benar memang apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu oleh kata Kiai Hasyim itu harus diiringi dengan rasa ta'ziman. Contoh ketika nulis sholawat Allahumma sholli alaihi wasallam itu memang ketika nulis itu harus hatinya kerentek ta'ziman lin Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad itu. Nulis lafadz Muhammad itu harus menulis dengan rasa takdim kepada sosok yang namanya ditulis ini. Saya awalnya itu saja. Nah, ketika Kenjaterjo dan ngobrol-ngobrol itu, ternyata bisa di bidang yang lain. Maksudnya makanan pun juga bisa. Tidak hanya pas ngaji tok, tapi hal-hal yang manusiawi seperti makan itu sebenarnya juga bisa. Dan ini kan juga sebenarnya ilmu yang sangat mendalam kan, tapi disampaikan oleh Kiai Hasyim dengan dengan sangat ringan, sangat mudah. Makanya di kitabnya di Adabul Alim wal Muta'alim ini juga Kiai Hasyim juga bilang bahwa salah satu adab seorang alim kepada muridnya itu ayas mahalahu bisuhulatil ilqa fi ta'limihi. Gimana suhulatul ilqa fi ta'limihi? Ayas mahalahu bisuhulatil ilqa fi ta'limi. Gimana cara nyampaikan sing gampang gitu. Kalau sekarang paling gaya PowerPoint kan, gaya cerita, gaya piye gitu. Nah, Kiai Hasyim itu juga sama ternyata dengan caranya sendiri yang senuturi ringan tapi pesannya abot gitu. Piye carane? Dan itu bisa diserap secara mudah dan secara mendalam oleh sosok abdi dalamnya ini, Mbah Juma'i ini. Ya, intinya berarti kan yang penting ilmu tersebut tersampaikan ya. Dan Mbah Juma'i ini setelah nanti tidak di Tebu Ireng, dalam arti sudah keluar dari Tebu Ireng, boyong, walaupun tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi ilmunya juga bisa, dapat menyerap ilmu dari Kiai Hasyim gitu ya. Bermanfaat dan diugemi secara kuat gitu. Nah, itu orang yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis saja atau buta huruf lah istilahnya kalau kita ya,
buta huruf aja Kiai Hasyim memperhatikan, dalam arti berarti memang pendidikan untuk semua itu memang benar-benar dulu itu diterapkan oleh para leluhur kita, oleh para kiai-kiai kita, di mana mengajar itu tidak pilih-pilih, ya. Mengajar itu tidak pilih-pilih, semua orang berhak untuk mendapatkan ilmu, ya kan? Bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang juga bisa siapapun bisa mendapatkannya, asal mendapatkannya sesuai dengan arahan dari gurunya, kan gitu. Siapapun, kapanpun, dimanapun. Tengah malam pun jadi, kan gitu ya. Tengah malam pun jadi. Karena kalau pagi, siang dan lainnya mungkin abdi dalam kan melakukan pekerjaan pengabdiannya, kan gitu. Benar. Nah, longgarnya ya tengah malam. Seyogyanya seharusnya kan, kalau idealnya atau istilahnya dalam pikiran normal kita, ya abdi dalam yang menyesuaikan waktunya Kiai Hasyim lah. Ya kan, dalam arti ya mungkin sela-sela tas siang hari atau apa gitu, tiba-tiba minta Kiai Hasyim untuk ngaji dan sebagainya. Tapi ini sebaliknya, Kiai Hasyim yang menyediakan waktu tengah malam mengikuti longgarnya orang-orang ini, abdi dalam ini, untuk tidak melakukan pekerjaannya, kan gitu. Dan itu sangat luar biasa. Terakhir Ustaz, dari apa yang dijelaskan oleh Kiai Hasyim tadi dalam Adabul Alim tentang bahwa seorang ulama itu harus mau mendengarkan siapapun, baik yang lebih tua, lebih muda, atau yang sepantaran, setara secara umur dengan ulama tersebut. Dan juga cerita tentang Kiai Hasyim yang dari Mbah Jumai tadi, yang juga mengajari abdi dalam ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu agama. Apa kira-kira pesan-pesan kita bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan sekarang ini, orang-orang yang kaum pendidik lah sekarang ini, itu apa kira-kira pesan yang bisa diambil gitu? Iya, jadi ya sampean kan juga orang pendidikan. Iya, sampean juga. Iya. Maka sebenarnya pendidikan itu sebenarnya pendidikan itu tidak hanya kita jumpai di kelas gitu kan. Di rumah itu juga bisa mendidik, untuk istri, untuk anak kan bisa. Lalu di tempat ngopi, yang ngobrol-ngobrol tentang keilmuan dengan teman-teman saat ngopi kan juga bisa. Artinya jangan sampai kita itu sebagai seorang pengajar, guru, dosen itu justru malah menyempitkan cakupan pendidikan itu sendiri kan. Hanya di kelas. Padahal pendidikan itu sepanjang hayat kan. Pendidikan itu sepanjang hayat. Dan jika kita tidak mau mendengarkan orang yang lebih sepuh, senior, atau orang yang lebih muda dari kita, maka kata Imam Waqi itu memang kita belum bisa dibilang alim. Alimnya itu ya alim KW gitulah ya. Tapi kalau alim KW ya, alim yang ori beneran itu memang seperti Hasyim itu memang bisa mendengarkan yang lebih senior. Kadang kan orang lebih senior itu kan lebih kolot ya, lebih sekaku, piye kayak sok ditekuk piye, konservatif. Tapi didengarkan, yo gak direnoto iki juga diakomodir kan gitu. Dengar tentu gitu kan. Iya, diakomodir itu orang yang alim dan bisa mendengarkan pula orang yang keperluan orang yang lebih muda, orang yang lebih seperti abdi dalam itu. Dan itu ya kita sebenarnya harusnya bisa belajar banyak dari apa yang telah dilakukan oleh Kiai Hasyim. Dan Kiai Hasyim ini memang uswah wa qudwah lana jami'an kan. Dan ya semoga kita suatu saat bisa ya meniru dan meneruskan perjuangan Kiai Hasyim gitu di dalam mendidik bangsa ini ya. Betul. Mendidik yang tidak mempersempit pendidikan ya, dalam arti bahwa pendidikan itu dimanapun, di tempat ngopi, di perkumpulan masyarakat, di tempatnya kenduren yang biasanya gitu. Bagi keluarga, bagi para tetangga kan gitu, di musola-musola, di masjid-masjid,
harus istilahnya pendidikan itu bisa dimanapun, baik itu dari waktu yang lazim maupun yang waktu yang tidak lazim tadi itu ya. Benar. Waktu yang lazim maupun waktu yang tidak lazim. Sangat super itu Kiai Hasyim yang meluangkan waktu. Iya, Kiai Hasyim yang meluangkan waktu tadi Kiai Hasyim itu yang meluangkan waktu. Biasanya adalah murid yang meminta kepada gurunya waktu untuk belajar. Kalau ini berarti memang benar-benar Kiai Hasyim yang menyadari bahwa abdi dalam juga penting bagi mereka belajar, penting bagi mereka untuk berpendidikan, penting bagi mereka dengan segala keterbatasan mereka baik secara ekonomi, mental maupun skill kemampuan, mereka tetap harus belajar gitu kan. Jadi luar biasa contoh dari Kiai Hasyim tadi yang kita obrolkan ya, bahwa tidak pandang bulu siapapun ya, yang harus kita pandang adalah bahwa mereka adalah manusia yang patut kita manusiakan dengan pendidikan, gitu ya berarti Satya. Benar. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil secara singkat ya tentang apa yang dicontohkan oleh Kiai Hasyim dari ceritanya Mbak Jumai tadi maupun yang disampaikan melalui kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Saya kira cukup, kita nanti akan di sesi kedua Ustaz, tentang kisah-kisah ya abdi dalam ya. Apa saja kisah-kisah menarik dari abdi dalam, karena abdi dalam ini kan jarang dikorek. Yang sering itu santri-santri yang belajar yang wah gitu ya, sekarang jadi tokoh, yang sudah jadi kiai. Tapi kita nggak tahu bahwa di balik keberhasilan Kiai Hasyim ada abdi dalam. Bayangin kalau Kiai Hasyim tidak ada abdi dalam, Kiai Hasyim sibuk nyuci ya, Kiai Hasyim sibuk ngurus rumah tangga kan, ngajinya juga kan berkurang. Diceritakan bahwa Kiai Hasyim tuh ngaji wiritan ibadah. Bayangkan kalau Kiai Hasyim itu juga tidak dibantu oleh abdi dalam, saya kira waktu untuk mentransfer keilmuan beliau juga akan berkurang. Jadi abdi dalam ini penting. Nanti akan kita kupas sedikit-sedikit tentang abdi dalam itu seperti apa. Oke, saya kira cukup saat. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua para pemirsa. Masih tetap di Radio Suara Tebu Ireng, di podcast Suara Tebu Ireng, radionya para santri Khairunas Anfa'um Linas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.